Kita akan menjelaskan tentang cinta tanah air dan bela negara di era modern. Pengertiannya, cinta tanah air adalah sikap bangga dan peduli terhadap bangsa sendiri. Seseorang yang memiliki cinta tanah air akan mencintai budaya, bahasa, sejarah, dan identitas bangsanya. Contohnya seperti mencintai produk lokal. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai kecintaan pada tanah air untuk menjaga kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan secara fisik maupun non-fisik. Contohnya seperti cyber security yang tujuannya mengamankan data-data warga negara Indonesia. Jadi, contoh cinta tanah air secara nyata adalah mempromosikan atau membeli produk-produk lokal Indonesia merupakan salah satu contoh kepedulian kita terhadap barang-barang hasil produksi Indonesia. Di era modern ini banyak muncul barang-barang branded dari luar negeri yang mana sering lebih dianggap bergengsi. Ketika seseorang dengan sadar lebih memilih produk lokal daripada produk branded dari luar negeri, itu berarti dia menempatkan kepentingan bangsa di atas tren atau gengsinya pribadi. Yang mana ini mencerminkan rasa bangga terhadap hasil karya bangsa dan keinginan untuk melihat Indonesia maju dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, membeli atau mempromosikan produk lokal dapat menjadi contoh cinta tanah air secara nyata di era banyaknya barang-barang branded dari luar negeri. Sedangkan untuk contoh cinta tanah air di dalam lingkup pendidikan adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatan formal di lingkungan pendidikan. Ini merupakan bentuk cinta nyata tanah air di era modern karena bahasa adalah bagian penting dari identitas dan jati diri bangsa. Ketika peserta didik dan tenaga pendidik menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dalam kegiatan formal seperti upacara, presentasi, rapat sekolah, atau penulisan karya ilmiah, mereka sedang menunjukkan rasa hormat dan bangga terhadap bahasa nasional. Yang mana di era modern ini banyak dipengaruhi oleh globalisasi, penggunaan bahasa asing, terutama penggunaan media sosial dan dunia digital. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan formal menjadi bentuk nyata upaya menjaga kedaulatan budaya. Ketika bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam kegiatan formal di lingkungan pendidikan, itu menunjukkan sikap selektif terhadap pengaruh luar tanpa menolak kemajuan. Dengan tetap mempelajari dan mengetahui perkembangan bahasa asing dan tetap menjaga, memelihara, dan melestarikan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Salah satu contoh bela negara di kalangan pendidikan adalah stop penyebaran berita hoaks. Berita hoaks adalah penyebaran suatu informasi atau berita palsu dengan tujuan menyesatkan, menipu, bahkan sampai memecah belah. Data menunjukkan bahwa 30-60% orang Indonesia terpapar berita hoaks. Bahkan 14,7%-nya menerima berita hoaks setiap hari. Di kalangan pendidikan, jika mahasiswa percaya berita hoaks, apalagi sampai menyebarkannya, maka dampak tersebut bukan hanya terjadi pada dirinya, tapi bisa mempengaruhi lingkungan kampus, masyarakat, bahkan ketahanan nasional. Dampak hoaks jika terjadi pada kalangan mahasiswa, yaitu 1. Mudah terpancing emosi, percaya info tanpa dicek fakta, ikut menyebarkan narasi palsu, dan menimbulkan perpecahan di antara mahasiswa. Dengan menolak dan tidak menyebarkan hoaks, berarti mahasiswa sudah berperan aktif dalam bela negara melalui pendidikan, yaitu persatuan, rasionalitas, dan ketahanan informasi negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi tentang cinta dan bela negara di era modern ini, yaitu pembahasan tentang implementasi bela negara melalui keamanan siber. Jadi kita semua negara membela negara bukan hanya dengan militer, tetapi juga ada dengan yang
non militer, yaitu dari keamanan cybernya. Implementasi bela negara dapat dilakukan melalui upaya non militer. Jadi membela negara itu bukan hanya melulu tentang militer. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi keamanan siber. Nah, menjaga teknologi keamanan sibernya. Di era digital, ancaman tidak hanya bersifat fisik tetapi juga berupa kejahatan siber yang dapat merugikan warga negara dan melemahkan keamanan nasional. Nah, jadi adanya menjaga keamanan siber ini ya tujuannya ya yang pertama menindaklanjuti agar tidak adanya kebocoran-kebocoran data atau hack-hack yang lainnya terhadap warga negara Indonesia. Keamanan siber berperan penting dalam melindungi data pribadi warga negara agar tidak tersebar dan disalahgunakan. Biasanya yang terhack-hack itu ya tujuannya kita menjaga adanya keamanan siber ini, tujuannya supaya tidak menyalahgunakan data, terutama dalam pinjaman online ilegal yang menyebabkan korban terlilit utang yang tidak pernah mereka ajukan. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem perlindungan data yang kuat. Oleh karena itu, penerapan teknologi keamanan siber serta kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi merupakan bagian dari sikap bela negara. Dengan melindungi data diri, warga negara turut menjaga keamanan dan ketertiban nasional di ruang digital. Nah, sini sudah jelas. Jadi keamanan di dalam negara itu dan membela negara itu bukan hanya di bagian atau di bidang militer saja, tapi di non militer juga ada keamanannya. Contohnya tadi seperti di era digital ini banyak sekali penipuan-penipuan melalui gadget, banyak sekali scam-scam, banyak sekali hack-hack lewat era digital ini, itu handphone. Nah, maka dari itu ya supaya dijaga keamanan digitalnya ya melalui tadi keamanan cybernya perlu betul-betul kita jaga. Nah, itu adalah bentuk kita membela negara kita. Tujuannya agar tidak disalahgunakan data diri, agar tidak digunakan dengan yang seenaknya, maka ada yang namanya keamanan cyber ini.